Baik, terima kasih pimpinan. Saya izin waktu sepertinya agak sedikit panjang. Pimpinan yang kami muliakan, Kakanda Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, beserta seluruh perangkat kerja Kementerian Sosial yang sama-sama kita banggakan. Tentu saya kira cita-cita besar bangsa ini harus berangkat dari seorang pemimpin yang punya gagasan dan juga pemikiran yang besar, gitu. Saya secara pribadi mewakili kawan-kawan PAN bersyukur karena Bapak Presiden selaku pemimpin kita memilih Kemensos menjadi salah satu perangkat besar untuk menuju cita-cita besar yang insya Allah akan kita realisasi terkait dengan sekolah rakyat. Kalau soal Pak Menteri tentu kita tidak ragukan lagi bagaimana kerja-kerja beliau di lapangan, bagaimana kedekatan beliau dengan masyarakat, bagaimana kecintaan beliau terhadap rakyat-rakyat miskin. Tentu kami berharap ujungnya Pak Menteri, anak-anak kita yang masuk dalam kelompok rentan miskin ini tidak hanya sekedar tersenyum, tapi juga bisa menari. Karena senyum saja saya kira tidak cukup. Tapi kalau anak-anak miskin kita sudah menari, berarti kan kebahagiaannya sudah di atas rata-rata gitu. Tidak ada hal yang paling membahagiakan di saat kita melihat senyuman dan tarian anak-anak kita dari kelompok rentan atau miskin. Kami tidak fokus pada soal anggaran karena kami yakin Kemensos sudah menghitung secara baik, ya, simultan, linier dengan kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Namun Pak Menteri, kami hanya sekedar menitipkan saja karena berdasarkan laporan ICW ini Pak, ini sektor pendidikan termasuk 5 yang rawan korupsi. 5 poin yang paling rawan terjadinya korupsi. Bukan Kemensosnya, kita bicara oknum-oknumnya. Karena ini proyek besar Pak, cita-cita besar. Nah, tadi Pak Presiden berhasil membuat saya dan mungkin sebagian dari atau semua teman-teman Komisi 8 di ruang ini bertabur air mata tadi Pak menonton pidato beliau, itu luar biasa Pak. Saya karena di hadapan Pak Menteri aja saya tahan-tahan air mata saya gitu Pak. Karena kan ya namanya kita, ya kan gitu. Kita ini, ya bukan. Kita ini kan Gus Ipul Institute. Kader beliau kira-kira begitu. Jadi ya kita kalau di depan guru ya harus tahan-tahan sedikit lah gitu. Jadi kembali ke soal tadi yang apa yang ingin kami titipkan dari fraksi PAN Pak. Ini soal mekanisme pemilihan siswa Pak Menteri. Ini jangan sampai kemudian tidak dilakukan secara transparan dan objektif. Gitu. Kita berharap DTSE ini atau dulu namanya DTKS ini bisa menjadi rujukan utama dalam rangka pemilihan perekrutan anak-anak miskin untuk masuk di sekolah rakyat itu sendiri. Nah, kita berharap ada keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah daerah, gitu kan, satuan pendidikan, agar tidak ada terjadi penyimpangan atau praktek nepotisme. Ini mohon maaf, jangan sampai nanti mohon maaf sekali, tiba-tiba ada anaknya kepala desa, tiba-tiba ada anaknya Pak Lurah, ya karena ini soal gratis, ya kan, backup sepenuhnya oleh pemerintah negara, semua memanfaatkan gitu. Padahal ini kan jumlahnya hanya sedikit Pak. Nah nanti anak-anak kita yang tadinya harusnya menari tersenyum, ya malah tidak ada reaksi apa-apa gitu. Kita berharap juga ada komite pengawas independen Pak yang dibentuk oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Agar sekolah rakyat ini bisa betul-betul menjadi proyek yang baik, yang optimal dan sesuai dengan cita-cita kita. Yang kedua Pak Menteri, izin pimpinan, ini perlu diantisipasi juga Pak, jangan sampai terjadi diskriminasi dan segregasi pendidikan Pak. Ada semacam dikotomi kira-kira seperti itu Pak. Bahwa sekolah rakyat ini sekolahnya untuk orang-orang miskin. Nah bagaimana dengan SD negeri? Yang kemudian nanti seolah-olah secara stratifikasi, strata, di atasnya sekolah rakyat. Nah, saya tidak tahu apakah sekolah rakyat ini memang betul-betul sudah diputuskan atau memang masih mungkin diganti, misalnya sekolah harapan, misalnya begitu Pak, sekolah harapan bangsa, atau sekolah Indonesia terdepan, sehingga tidak ada terjadi kesenjangan sosial, ya kan, apalagi kalau nanti kemudian sekolah rakyat ini berdampingan dengan sekolah-sekolah negeri Pak, apalagi sekolah-sekolah swasta. Nah ini juga berbahaya juga, perlu juga kita pertimbangkan Pak, kira-kira begitu. Kalau soal nama tadi, kalau sampai dia di tingkatan akademi nanti Pak, mungkin apakah Akademi Nusantara gitu kan,
Seperti itu. Nah, soal kurikulum ini juga harus perlu betul-betul dipikirkan Pak, kurikulumnya ini. Jangan sampai seolah-olah kurikulum ini jauh tingkatannya di bawah daripada sekolah-sekolah umum. Ya kan? Entah nanti pendekatannya karena pendekatannya guru P3K, pendekatannya guru apa, honor dan sebagainya, sehingga seolah-olah misalnya gitu kan, kurikulumnya dibuat juga secara sederhana sehingga kualitas anak-anak bangsa kita ke depan yang kita harapkan bisa lahir dari sekolah rakyat untuk mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan di Indonesia masa akan datang justru tidak bisa kita capai. Ini ada 4 pimpinan izin. Yang ketiga, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa kunci keberhasilan sekolah ini kan tidak hanya soal infrastruktur Pak ya. Perekrutan guru ini juga harus dipikirkan betul Pak Menteri, Pak Sekjen, harus betul-betul berbasis kompetensi dan dedikasi. Gitu. Apalagi ini mungkin saja nanti sekolah rakyat ini banyaknya di daerah-daerah 3T kan Pak Menteri, ya kan, terluar, termiskin gitu. Nah sehingga harus diperhatikan secara baik. Nah yang sebelum yang terakhir, Pak Menteri, kita berharap ini menjadi kebijakan pendidikan yang jangka panjang Pak. Bukan hanya sekedar solusi jangka pendek. Kita berharap ini betul-betul bisa berangkat dari RPJMN sampai ke RPJMN akan datang gitu Pak. Bukan hanya 5 tahunan Pak, karena putus lagi ini kita sama saja mematahkan hati anak-anak kita Pak. Gitu. Karena Pak Prabowo ini sangat perhatian betul dengan anak-anak miskin kita, berharap betul anak miskin kita bisa hadir setara dengan anak-anak yang lain. Yang terakhir Pak, yang terakhir perlu dipertimbangkan juga ya. Tadi sini saya baca di laporannya Pak Menteri kan ada beberapa foto-foto gambar-gambar pengalihan fungsi Pak, ada BLK jadi sekolah, ada yang bekas kantor apa jadi sekolah. Itu bagus Pak, tentu bagus kita memanfaatkan aset-aset negara. Tetapi apapun itu Pak perlu juga dipertimbangkan titik-titik lokasi dan juga aksesnya Pak. Jangan sampai dapat lokasinya Pak, tapi ternyata jauh dari rumah anak-anak miskin. Sehingga mereka harus menempuh transportasi atau perjalanan yang cukup jauh misalnya gitu Pak. Iya kan? Ternyata karena kita coba memanfaatkan aset-aset negara pemerintah yang adanya biasanya di tengah-tengah kota, justru jauh dari orang miskin. Karena rata-rata kan anak miskin kita ini mohon maaf sekali, biasanya kan ada di pinggir-pinggir sungai lah, di pinggir-pinggir kali, ada yang di pesisir pantai, ada yang di atas gunung. Nah kalau di tengah kota misalnya Pak, atau tidak paling tidak dicari titik tengahnya kira-kira begitu. Sehingga anak-anak kita ini perlu dipertimbangkan Pak aksesnya. Apakah nanti mereka itu ada bantuan transportasi untuk menjemput misalnya. Ini kan harus dipikirkan Pak. Tadi kalau lihat gambarnya coba. Pak Menteri menampilkan gambar tadi anak-anak itu jalan kaki. Iya kan? Ya mungkin kalau 100-200 meter anggap aja olahraga Pak. Tapi kalau sudah 5 kilo anak ini kan udah kayak kita dari Arafah ke Musdalifah ke Mina kira-kira begitu. Jadi ini juga harus dipertimbangkan Pak. Saya kira sekali lagi ini titipan kami Pak dari fraksi PAN. Kami yakin seyakin-yakinnya Pak Menteri beserta seluruh jajaran memiliki kemampuan untuk menyelesaikan, melaksanakan, menuntaskan cita-cita besar Bapak Prabowo untuk bagaimana kemudian menghadirkan kesetaraan, keadilan dan juga kebaikan bagi anak Indonesia. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.